Selamat semuanya. Oke, ini adalah rangkaian beberapa materi terkait dengan pelatihan brevet AB. Nah, nanti selama kurang lebih berapa ya? 7 pertemuan ke depan, kita akan mempelajari materi terkait dengan PPh pemotongan dan pemungutan. Oke, sebelum masuk ke materi mungkin saya akan perkenalan dulu ya. Oke. Ini biodata saya, jadi nama saya Andika Arisandi. Nanti teman-teman bisa manggil saya Andika. Selain sebagai pengajar, terutama di PPA UI, saya juga aktif sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, sekarang di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk di PPA UI, saya mulai mengajar kurang lebih tahun 2014, jadi kurang lebih hampir sekitar 10 tahun ya, saya udah rutin mengajar di PPA UI. Oke, berikut alamat email saya. Mungkin nanti kalau suatu saat teman-teman membutuhkan pertanyaan atau diskusi, silakan email aja di alamat email yang tertera. Oke, terus di PPA UI, terutama di brevet AB, saya sering mengajar terkait dengan pajak penghasilan ya, terutama dengan PPh pemotongan dan pemungutan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya, untuk perkenalan satu persatu mungkin saya tidak akan mengabsen ya, tidak akan mengabsen dan tidak akan suruh perkenalan satu persatu karena mungkin terlalu banyak pesertanya. Jadi nanti sambil berjalan aja, misalnya pada saat diskusi atau pada saat tanya jawab silakan ya sekalian apa namanya perkenalan. Terus oh ya terkait dengan kelas saya ya sebagaimana kelas-kelas yang lain ya yang saya ampu, biasanya saya lebih santai ya, artinya tidak tidak terlalu apa ya kaku terkait dengan penyampaian materi. Jadi saya akan memberikan beberapa biasanya pertanyaan-pertanyaan balik ya. Terus teman-teman juga bisa bertanya ya terkait dengan materi atau misalnya ada unek-unek yang ingin disampaikan baik itu di dunia pekerjaannya atau di misalnya di kesehariannya terkait dengan perpajakan atau terkait dengan materi silakan disampaikan atau pada saat saya menjelaskan suatu slide atau suatu materi dirasa kurang paham atau dirasa terlalu cepat atau misalnya sulit difahami, silakan untuk diminta untuk diulangi. Ya, it's okay ya. Itu memang hak dari teman-teman sekalian. Terus, jadi saya harapkan kelasnya aktif ya. Saya harapkan kelasnya aktif. Terus lagi, oh ya, terkait dengan PPh pemotongan dan pemungutan ini, pada dasarnya ini sama kayak matematikanya pajak ya. Jadi nanti di materi terkait dengan PPh output, kita tidak terlalu banyak membahas terkait dengan peraturan-peraturan. Ya, tetapi materinya itu lebih banyak ke hitung-hitungan. Bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara memotong atau memungut, terus bagaimana cara melaporkan, termasuk nanti ada materi juga praktek pengisian SPT dan membuat bukti potong atau bukti pungut. Gitu ya. Oke. Itu sekilas perkenalan dari saya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Ini kan udah kita print materi dari apa ini judulnya pemotongan dan pemungutan. Ya. Ini untuk sesi satu ini aja atau beberapa kali, Pak ini? Oh, beberapa kali sampai nanti 7 pertemuan. Oh, baik, baik. Ya, nanti Jadi mabuk. sekali aja print out-nya nih, Pak ya dari. Ya, hanya sekali aja. Ya, Baik, Pak. selain ada slide, juga ada latihan soal, kalau nggak salah ya. Latihan soal, terus formulir, ya formulir bentuk Excel ya. Tapi sebenarnya tidak perlu di print ya. Cukup misalnya kalau Bapak Ibu
memakai laptop, ya disimpan aja di laptop nanti. Tapi kalau mau di print juga silakan ya. Misalnya butuh untuk dicoret-coret atau dikasih highlight, ya silakan aja. Gitu. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Untuk latihan itu kan Hmm. nanti dijelaskan dulu ya, Pak. Baru nanti ada latihan soalnya Ya, ya. betul ya. Semua pasti akan saya jelaskan dulu. Oke, terima kasih, Pak. Ya, saya nggak mungkin ngasih materi nanti Bapak Ibu jadi bingung nanti kalau saya langsung ngasih tugasnya. Ya, jadi mungkin latihan itu akan kita kita kerjakan pada pertemuan ketiga kalau nggak salah. Kalau nggak kedua, ketiga itu baru ada latihan. Termasuk nanti latihan pengisian SPT ya. Itu nanti kita akan pelajari bareng-bareng. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Saya kira sudah hadir semua ya. Kita totalnya kalau kurang lebih 30 peserta. Oke. Ya, materi kita pada malam hari ini sampai dengan 7 pertemuan ke depan itu terkait dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atau biasa dikenal dengan PPh Potput ya, PPh Potput ya. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar terkait dengan perpajakan, ya lingkup perpajakan itu ada PPh, PPN, terus PBB, terus salah satunya atau bagian dari PPh itu ada namanya PPh pemotongan dan pemungutan. Terus ada juga PPh badan, ada juga PPh orang pribadi. Ya, sebenarnya materi PPh pemotongan dan pemungutan ini itu bagian dari materi pajak penghasilan. Jadi tidak materi terpisah, dia bagian dari materi pajak penghasilan. Nah, ini lingkup materi yang akan kita pelajari selama 7 pertemuan ke depan, yaitu nanti kita akan belajar terkait dengan pengantar PPh pemotongan dan pemungutan. Terus kita akan pelajari lebih detail terkait dengan perhitungan PPh 21 atau 26. Terus ada PPh pasal 22. Ya, terus ada PPh pasal 23. Terus PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, terus nanti kita akan pengenalan terkait dengan SPT massa dan bukti potong atau bukti pungut PPh unifikasi. Ya, ini lingkup materi kita terkait dengan PPh pemotongan dan pemungutan. Nah, materi PPh potput ya, itu mayoritas materinya itu banyak di materi terkait dengan PPh pasal 21. Jadi materinya itu mayoritas banyak di PPh pasal 21. Hampir sekitar 60-70% ya, itu materinya terkait dengan PPh pasal 21. Karena variasi dari PPh pasal 21 itu banyak sekali. Nah, variasinya terus jenis-jenis pemotongannya, terus contoh-contoh perhitungannya itu banyak sekali. Sehingga mayoritas dari materi PPh Potput itu sekitar 60-70% yaitu di PPh pasal 21. Terus jadi nanti selama kurang lebih 4 pertemuan ya kita akan full belajar terkait dengan PPh pasal 21. Nah, selebihnya itu kita akan belajar PPh pasal 22, pasal 23, 4 ayat 2 dan PPh pasal 15. Oke. Nah, sebelumnya sebelum masuk ke teknis perhitungan, saya akan memberikan dulu ya pengantar PPh pasal PPh pemotongan dan pemungutan. Belum PPh 21. Oke, sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa materi PPh Potput ini adalah bagian dari pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan secara umum sebagai dibagi menjadi 3 ya materinya ya. Pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan, dan pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan. Ya. Nah, tiap-tiap materi tersebut itu ada sudut pandangnya sendiri-sendiri ya, atau isinya sendiri-sendiri. Dan itu saudara harus memahami ya, posisi saudara itu berada di mana ya, supaya tidak salah persepsi nantinya.
Nah, ini gambarannya ya, supaya nanti saudara bisa menempatkan. Oh, kalau misalnya saya belajar PPH output, maka posisi saya itu sebagai apa gitu ya. Ini review terkait dengan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Di perpajakan Indonesia secara umum itu dikenal namanya wajib pajak, ya, secara umum ya. Ya, dikenal namanya wajib pajak. Nah, wajib pajak itu ada wajib pajak orang pribadi, ya, orang pribadi itu ini orang per orang. Ada wajib pajak badan, ya, bentuknya badan. Badan itu bisa PT, CV, firma, koperasi, yayasan, itu badan, wajib pajak badan. Saya kira di materi sebelumnya sudah dijelaskan ya jenis-jenis wajib pajak badan. Nah, wajib pajak ini ya, wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam usahanya atau dalam kesehariannya itu kan dia mendapatkan penghasilan. Dia memungkinkan mendapatkan penghasilan. Ya, misalnya dari gaji kalau orang pribadi atau badan itu dari jasa atau bisa juga dari usaha gitu ya atau misalnya dari pekerjaan bebas dan seterusnya. Pokoknya dia mendapatkan penghasilan. Oke. Nah, wajib pajak ini yang mendapatkan penghasilan secara perpajakan ya, dia mempunyai kewajiban utama ya secara perpajakan, kewajiban utama. Apa kewajiban utamanya? Yaitu menjalankan kewajiban yang self assessment atau mengurusi pajaknya sendiri. Ya, dia mengurusi pajaknya sendiri. Misalnya saudara sebagai orang pribadi, ya kewajiban self assessment-nya yaitu mengurusi pajak saudara. Saudara menghitung pajaknya, terus melaporkan, termasuk di situ membayar, ya. Nah, itu mengurus terkait dengan pajaknya sendiri. Demikian juga wajib pajak badan, misalnya PT. Nah, PT dia mendapatkan penghasilan dari jasa atau dari usahanya. Nah, kewajiban yang utamanya terkait dengan PT tersebut yaitu menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri atas penghasilan yang dia terima. Maka PT tersebut dia wajib menghitung dan memperhitungkan pajaknya, terus melaporkan, ya, sama dia sebelumnya dia membayar sama menyetorkan besarnya pajak yang telah dihitung atau diperhitungkan. Ya, intinya kewajiban utamanya dia menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri, ya, atas penghasilannya yang dia terima. Itu kewajiban yang utama. Nah, selain itu, untuk wajib pajak tertentu, ya, jadi tidak semua wajib pajak ya. Jadi wajib pajak tertentu, nanti saya jelaskan wajib pajaknya apa saja. Dia punya kewajiban tambahan, ya. Kewajiban tambahan apa? Kewajiban withholding tax. Jadi dia ditunjuk atau ditentukan sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan. Ya, jadi selain mengurusi pajaknya sendiri, misalnya PT mengurusi pajaknya sendiri, dia punya kewajiban tambahan, yaitu kewajiban withholding tax. Ya, tadi ya kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Itu, ya ini kewajiban tambahan. Nah, lingkup dari PPh pemotongan dan pemungutan itu di sini lingkupnya. Ya, lingkup. Ini adalah lingkup materi PPh pemotongan dan pemungutan. Artinya, nanti pada saat teman-teman belajar terkait dengan PPh output, maka posisikan saudara sebagai wajib pajak di sini yang menjalankan kewajiban withholding tax. Ya, jadi yang menjalankan kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan. Bukan wajib pajak yang menjalankan kewajiban yang utama di sini, yang self assessment. Gitu. Karena yang di sini ini, yang di atas ini, itu lingkup dari materi PPh orang pribadi sama PPh badan. Gitu. Ya. Kalau materi terkait dengan PPh output, lingkupnya nanti di sini. Gitu. Contohnya misalnya saudara sebagai karyawan dari suatu perusahaan. Ya. Kalau belajar PPh output, ya, berarti posisikan saudara sebagai pihak dari perusahaan yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan wajib pajak lain atau pihak lain. Gitu. Jadi bukan mengurusi pajaknya sendiri, tetapi memotong atau memungut pajak orang lain. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada yang raise hand, Mas Rizal, silakan. Ya, selamat malam Mas. Dengan Selamat Rizal malam. Mas.
Ya, mau tanya Mas, ini kan kita membicarakan tentang kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak ya. Itu institusi atau badan yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak ini harus mendapat penghasilan dulu atau tidak? Karena di tempat saya itu kita nggak ada penghasilan gitu, tapi Ya. kita sebagai wajib pungut dan wajib potong gitu. Wajib pajak badan. Iya, betul. Ya. Oke. Apakah wajib pajak di sini yang menjalankan kewajiban withholding tax ini harus mempunyai penghasilan dulu? Jawabannya tidak. Ya. Walaupun yang di sini dia mungkin PPh-nya 0, ya, PPh-nya 0 misalnya tidak ada penghasilan, dia tetap ada kewajiban withholding tax. Jadi kewajiban withholding tax ini dia tidak terikat dengan ada atau tidaknya penghasilan dari wajib pajak tersebut. Gitu. Nah, yang terikat ada atau tidaknya penghasilan di sini, kewajiban di sini. Gitu. Kalau di sini tidak ada. Misalnya wajib pajak badan, tadi dicontohkan PTA. PTA ini dia tidak ada penghasilan. Ya, dalam 1 tahun dia 0 penghasilannya misalnya, contohnya. Tapi PTA dia punya karyawan. Karyawannya tetap mendapatkan gaji. Maka PTA tetap menjalankan kewajiban sebagai pemotong PPh pasal 21. Ya, pembayaran gaji karyawan tetap dilakukan pemotongan oleh PTA tanpa melihat PTA punya penghasilan atau tidak. Itu contoh sederhananya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke ya, jadi saya ulangi lagi. Kalau belajar PPh pemotongan dan pemungutan, maka posisikan saudara sebagai ini pihak yang menjalankan kewajiban withholding tax, ya, bukan di sini. Nanti akan salah persepsi nanti. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Silakan. Ya, Pak, mau nanya. Jadi tadi itu kan perbedaannya di keuntungan perusahaan dan jadi dianggapnya penghasilan si karyawan ya, Pak, untuk pemotongannya itu ya, Pak. Ya, Berarti tidak itu, terkait dengan penghasilan dari perusahaan. ya berarti itu itu berbeda ya, Pak, apa PPh-nya. Kalau untuk ini apa ya, Pak? Kalau untuk penghasilan karyawan tuh yang mana? Kalau yang untuk perusahaan tuh apa ya? PPh Oh apa ya, namanya? baik. Kalau misalnya wajib pajak ini kan wajib pajak badan ya. Contohnya tadi PTA. Ya, dia menjalankan yang namanya PPh badan. Ya, yang sini yang sini ya. Nanti di sini ada PPh badan. Nah, PPh badan itu nama PPh-nya apa? Ya bisa PPh pasal 25, ya, bisa PPh pasal 4 ayat 2, ya, bisa juga PPh pasal 29 atau kurang bayar. Gitu. Nah, kalau yang di sini, lingkup di sini, nanti namanya lingkupnya bisa PPh 21, PPh 22, terus 23, pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15. Itu. Ini nama-namanya. Sederhananya begini. Ya, sederhananya begini. Kewajiban yang withholding tax ini ya, itu kayak pemerintah memberikan pemerintah dalam ini DJP ya, memberikan kewajiban kepada wajib pajak untuk mengambil pajak dari pihak lain. Ya, dia hanya dititipin saja. Ya, dia mengambil pajak dari pihak lain. Bisa melalui mekanisme pemotongan, bisa juga melalui mekanisme pemungutan. Ya, mengambil pajak dari pihak lain. Jadi pajak-pajak yang dipungut oleh wajib pajak itu bukan pajak dirinya sendiri, bukan pajak dari wajib pajak tersebut, bukan. Tapi pajaknya orang lain yang dia pungut, atau dia potong. Nah, nantinya pajak yang telah dipungut atau dipotong itu disetor ke kas negara. Itu sederhananya seperti itu. Nah, lain halnya yang di sini, yang di kewajiban self assessment. Nah, pajak yang dibayar itu ya, itu adalah pajak yang atas penghasilannya dia. Ya, kalau badan ya penghasilannya dari wajib pajak badan, kalau orang pribadi berarti penghasilan dari orang pribadi. Begitu bedanya.
Oke, supaya nanti teman-teman bisa memposisikan ya, memposisikan sudut pandangnya dari segi mana. Oke, jelas ya. Nah, berikut adalah definisi ya, definisi pemotongan dan pemungutan. Yaitu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga, ya, pihak ketiga, untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas penghasilan yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak. Ya, jadi yang melakukan pemotongan atau pemungutan itu bukan dari Direktorat Jenderal Pajak, bukan. Tetapi dari pihak ketiga ini. Pihak ketiga itu yaitu wajib pajak itu sendiri. Ya, bisa wajib pajak, bisa juga badan ya, badan-badan pemerintah juga bisa. Intinya kalau misalnya terkait dengan wajib pajak, ya wajib pajak itu sendiri. Bisa wajib pajak orang pribadi, bisa juga wajib pajak badan. Tapi tidak semua wajib pajak ya, dia mempunyai kewajiban yang melakukan pemotongan pemungutan. Hanya wajib pajak tertentu saja. Gitu. Misalnya saudara sebagai karyawan, ya karyawan, dan tidak mempunyai usaha, ya jadi murni penghasilannya itu dari gaji tunjangan dari perusahaan atau dari instansi pemerintah. Maka saudara bukan merupakan pemotong pajak. Jadi untuk kewajiban perpajakannya cukup menjalankan kewajiban yang self assessment tadi. Saudara menghitung PPh orang pribadi, terus memperhitungkan kredit pajaknya, membayar kalau misalnya ada kurang bayar, kemudian melaporkan menggunakan SPT tahunan. Itu. Nah, lain halnya kalau orang pribadi tersebut dia punya usaha, dia punya toko misalnya atau punya bengkel. Nah, kemungkinan dia punya karyawan. Nah, atas karyawannya itu orang pribadi tersebut wajib melakukan pemotongan PPh 21 kalau dia punya usaha ya. Dalam hal penghasilannya sudah kena atau sudah terutang PPh pasal 21. Gitu. Ya, jadi tidak semua wajib pajak, hanya wajib pajak tertentu saja yang diberi kewajiban menjalankan kewajiban pemotongan dan pemungutan ini. Ya. Nah, dalam pengertiannya, ya, ini kan ada istilah pemotongan dan istilah pemungutan. Apa bedanya? Ini bedanya. Oke. Nah, sebenarnya perbedaan pemotongan dan pemungutan ini dalam Undang-Undang Perpajakan atau dalam ketentuan perpajakan itu tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Ya, pemotongan pajak itu apa, pemungutan pajak itu tidak disebutkan. Tapi terminologinya digunakan. Artinya, misalnya untuk pajak-pajak PPh 21 gitu ya, dia menggunakan terminologi pemotongan. Terus ada pajak-pajak yang menggunakan terminologi pemungutan. Tapi tidak disebutkan ya, artinya pemungutan atau pemotongan itu apa. Nah, ini adalah pengertian saya sendiri ya. Jadi saya menyimpulkan sendiri ya. Saya menyimpulkan tidak berdasarkan peraturan. Karena memang tidak ada peraturannya. Ya. Yang pertama adalah pemotongan ya, pemotongan kita lihat dari sisi objeknya ya, dari sisi objeknya. Kalau kita atau suatu perpajakan menggunakan terminologi pemotongan, ya menggunakan terminologi pemotongan, maka pemotongan itu kalau dilihat dari sisi objeknya dikenakan atas penghasilan yang akan menjadi penghasilan bagi si penerima. Jadi bagi penerimanya, ya penghasilan yang terimanya itu sudah pasti menjadi penghasilan. Ya, jadi dari penerimanya, penghasilan yang terimanya itu sudah pasti menjadi penghasilan. Contohnya apa? Misalnya saudara mendapatkan gaji dari perusahaan atau mendapatkan imbalan jasa dari pihak lain atau perusahaan juga misalnya. Maka gaji atau imbalan tersebut itu sudah pasti penghasilan bagi si penerima. Ya, dia sudah pasti menjadi penghasilan bagi si penerima. Jadi bukan baru potensi penjualan itu bukan. Jadi langsung menjadi penghasilan. Ya, itu kalau dilihat dari sisi objeknya. Terus yang kedua,
ya, pemungutan ya, kalau dilihat pemungutan. Pemungutan pajak itu ya, dari sisi objeknya itu belum tentu penghasilan. Ya, jadi pemungutan pajak, terminologi pemungutan pajak ya, objeknya itu belum tentu penghasilan. Ya, bisa dari transaksi penjualan, pembelian atau kegiatan impor. Ya. Misalnya pemungutan pajak atas pembelian BBM dari Pertamina. Ya, ada SPBU ya, misalnya dia beli BBM dari Pertamina ya untuk dijual kembali SPBU. Nah, pada saat beli, Pertamina akan memungut pajak. Ya, Pertamina akan memungut pajak, namanya PPh pasal 22. Nah, kira-kira pada saat SPBU beli, sudah pasti untung atau tidak? Atau sudah ada untungnya atau tidak? Belum kan ya? Nah, tetapi dia sudah terutang pajak. Maka terminologi yang digunakan adalah pemungutan pajak. Gitu. Atau dengan kata lain, pemungutan pajak itu dilakukan lebih dulu ya, pemungutannya dilakukan lebih dulu sebelum penghasilannya itu muncul. Itu artinya pajaknya diambil duluan. Gitu. Kalau pemotongan tadi, itu pajaknya dipotong pada saat penghasilannya itu ada. Gitu, karena memang menjadi penghasilan bagi si penerima. Gitu. Itu dari sisi objeknya. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan bedanya pemotongan pemungutan dari Ya, objeknya. Mas, Ya, berarti kalau bisa saya simpulkan, kalau pemungutan itu adalah sesuatu yang dipungut berdasarkan potensi penghasilan gitu ya? betul. Bisa dibilang seperti Ya. itu ya? Tapi tidak semua ya. Hanya itu yang di objeknya juga udah ditentukan. Tidak Oke, semua potensi penghasilan nanti akan dipungut pajak. oke. Ya, Untuk objek-objek tertentu yang sudah ya, ditentukan gitu ya? sudah ditentukan, betul. Siap. Sementara pemotongan itu ya memang yang sudah ada penghasilannya gitu ya? Sudah pasti penghasilan. Sudah pasti penghasilan, oke. Makasih Mas. Baik, ada lagi silakan. Nah, kedua dari sisi subjeknya. Ya, subjeknya itu pihak yang melakukan pemotongan atau pihak yang melakukan pemungutan. Nah, kalau kita bicara pemotongan pajak, ya, maka pemotong pajak itu umumnya tidak spesifik. Ya, umumnya tidak spesifik. Ya, tidak spesifik di sini adalah tidak spesifik ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Ya, tidak ada peraturan Menteri Keuangan yang dia menunjuk secara spesifik wajib pajak tersebut. Walaupun mungkin disebutkan ya, misalnya contohnya pemberi kerja. Ya, pemberi kerja itu merupakan pemotong PPh pasal 21. Tapi tidak secara spesifik pemberi kerja yang apa, atau pemberi kerja yang dia memperkerjakan siapa saja. Ya tidak spesifik, ya hanya pemberi kerja gitu aja. Ya mungkin dia tetap ada penunjukannya, tetapi tidak spesifik. Nah, lain halnya dengan pemungutan. Nah, pemungut pajak itu sifatnya lebih spesifik dibandingkan dengan pemotongan. Gitu. Dia ditunjuk secara spesifik oleh Menteri Keuangan. Contohnya apa? BUMN sebagai pemungut PPh pasal 22 atas pembelian barang. Ya memang disebut dia itu BUMN. Pada saat BUMN membeli barang, nah, dia wajib memungut PPh pasal 22 atas transaksi yang dia memang terutang ya. Nah, di BUMN ini ditunjuk secara spesifik oleh Menteri Keuangan. Ada peraturan Menteri Keuangannya. Gitu. Ya, termasuk juga Pertamina, dia ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan BBM misalnya. Gitu. Ya, dia ditunjuk secara spesifik. Nah, badan-badan yang ditunjuk pun dia ditunjuk secara spesifik, misalnya badan yang industri hasil perkebunan atau industri hasil kehutanan gitu, secara spesifik. Nah, lain halnya kalau pemungutan tidak terlalu spesifik maksudnya. Itu ya, itu bedanya pemotongan dan pemungutan. Kalau dari undang-undang atau ketentuan peraturan perpajakan tidak disebutkan bedanya. Ini hanya pengertian atau saya menyimpulkan sendiri saja. Gitu. Oke. Nah, lingkup dari pemotongan dan pemungutan PPh ya tadi sudah disebutkan juga ya di konten materi, yaitu pemotongan PPh pasal 21 atau 26
ya, pemotongan istilahnya digunakan. Terus pemungutan PPh pasal 22. Jadi terminologi pemungutan itu terkait dengan potput hanya digunakan untuk PPh pasal 22. Ya, terkait dengan potput ya, PPh potput. Nah, terus pemotongan PPh pasal 23 atau 26, pemotongan PPh pasal 4 atau PPh final, dan pemotongan PPh pasal 15. Ini akan kita pelajari selama 7 pertemuan ke depan. Itu ya. Oke. Itu pengantarnya. Ya, pengantar. Sekarang kita masuk ke materinya. Ya, materi yang pertama yaitu PPh pasal 21 atau 26. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin saya akan bertanya dulu. Kira-kira menurut saudara ya, kira-kira kenapa dinamakan PPh pasal 21? Ya, kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira? Ada yang jawab karena rata-rata tanggal segitu. Karena gajian rata-rata tanggal segitu. Emang gajian tanggal 21 ya? Ya, ya, nice try. Oke. Ada lain? Kenapa kira-kira dinamakan PPh pasal 21? Nggak ada yang tahu? Karena adanya penghasilan yang akan dari penghasilan itu yang akan dipotong pajaknya, Pak. Oke, ya ada benarnya juga. Tapi kenapa pasal 21 gitu loh maksudnya? Izin jawab, Pak. Ya silakan. Karena hari kerja itu 21 hari, Pak, hitungannya. Kan nggak semua. Oh, iya. Umumnya, Pak. Maksudnya nanti Februari bisa jadi Februari berarti bisa jadi 20 gitu ya kan. PH Nanti di 20 jadinya, Pak. Januari bisa jadi 23 gitu. Ada yang tahu? Baik. Oke ya, kenapa dinamakan PPh pasal 21? Karena ketentuan terkait dengan perpajakannya itu diatur di pasal 21 Undang-Undang PPh. Ya, dia secara umum ya diatur di pasal 21. Demikian juga pasal 26 ya, itu juga diatur di pasal 26 Undang-Undang PPh secara umum, walaupun nanti detailnya ada di peraturan Menteri Keuangan dan seterusnya. Terus di pajak kan penamaan pajaknya itu berdasarkan pasal. Pasal 22 ya, berarti diatur di pasal 22 Undang-Undang PPh. Pasal 23 juga seperti itu. Terus pasal 4 ayat 2 berarti diatur di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh secara umum. Itu. Demikian pula yang PPh badan. Kita kenal PPh pasal 25, yaitu diatur di pasal 25. PPh pasal 29, itu diatur di pasal 29, dan seterusnya ya. Karena ada di Undang-Undang pasal 21. Gitu. Oke. Nah, ini ketentuannya ya. Ketentuannya atau undang-undangnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diperbarui terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 terkait dengan harmonisasi peraturan perpajakan. Terus mengacu juga peraturan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kaitannya dengan PPh pasal 21. Ada kaitannya juga penyesuaian pengaturan di bidang perpajakan, terutama pajak penghasilan. Ya, ada beberapa peraturan pemerintah yang diacu, ada juga peraturan Menteri Keuangan. Gitu ya.
Ini beberapa peraturan turunannya ya. Nah, saya tidak terlalu membahas isi peraturannya ya, tetapi yang saya sampaikan itu adalah kontennya, ya, isi atau hal-hal yang penting ya dari beberapa peraturan tersebut. Gitu. Ya sebenarnya isi yang saya sampaikan itu ya materi dari peraturan-peraturan tersebut. Gitu. Tapi kalau saya membahas pasal demi pasal dari peraturan Menteri Keuangan atau peraturan pemerintah, nanti kan jadi tidak menarik ya cara menyampaikannya. Oke, sebelum masuk ke materinya ya, mungkin teman-teman pernah belajar ya, mungkin satu atau beberapa dari teman-teman pernah belajar terkait dengan PPh pasal 21 sebelumnya. Ya bisa dari perkuliahan misalnya, atau dari kursus sebelumnya, atau misalnya dari praktek sehari-hari bisa jadi ya. Itu pernah ya terkait dengan persinggungan terkait dengan PPh pasal 21. Nah, ketentuan PPh pasal 21 mulai tahun pajak 2024 itu agak sedikit berbeda ya dengan tahun-tahun pajak sebelumnya. Ya, karena ada ketentuan yang kaitannya dengan TER. Ya, TER PPh pasal 21. Nah, itu perbedaannya cukup signifikan ya, cukup signifikan. Sehingga bisa jadi kalau saudara pernah belajar sebelumnya terkait dengan PPh pasal 21, nah kok berbeda ini sekarang nih. Nah, itu karena ada peraturan terbaru nanti. Nanti saya jelaskan ya. Oke. Nah, PPh pasal 21 kalau kita lihat pengertiannya ya, yaitu pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun. Ya, pokoknya dia berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun yang diterima dari apa? Yang diterima dari pekerjaan, jasa, kegiatan atau kegiatan ya yang dilakukan oleh orang pribadi. Ya, jadi hanya yang dilakukan oleh orang pribadi. Ya, misalnya orang pribadi tersebut karyawan. Nah, karyawan karena pekerjaannya kan dia mendapatkan gaji, tunjangan gitu ya. Nanti berarti itu objek dari PPh pasal 21. Ya, jadi hanya yang diterima oleh orang pribadi. Apakah hanya karyawan? Ya belum tentu. Ya, bisa jadi selain karyawan juga bisa dipotong PPh 21. Misalnya terkait dengan jasa gitu, atau kegiatan ya, di mana ada pembayaran gaji, upah, honorarium dan sejenisnya tadi. Nah, itu juga merupakan objek dari PPh 21. Simpelnya seperti itu. Nah, materi PPh pasal 21 itu ada kaitannya juga PPh pasal 26. Biasanya memang ditulis seperti ini materinya. PPh pasal 21 atau 26. Tapi di pasalnya, di undang-undangnya berbeda ya. Di undang-undangnya berbeda. Tetapi PPh 21 sama 26 itu kadang digabung ya, dalam beberapa terminologi atau dalam beberapa istilah. Atau dalam SPT pun dia digabung, PPh 21 garis miring 26. Nah, apa yang membedakan dua ini? Secara objek dia hampir sama. Secara objek sama. Ya, dia berasal dari gaji, upah, honorarium, tunjangan yang didapat dari pekerjaan, jasa atau kegiatan. Tapi kalau orang pribadinya tersebut merupakan subjek pajak dalam negeri, ya, maka pemotongannya menggunakan mekanisme PPh pasal 21. Ya, jadi kalau orang pribadinya tadi merupakan subjek pajak dalam negeri, maka mekanisme yang digunakan pemotongannya menggunakan mekanisme PPh pasal 21. Nah, kalau yang menerima tadi orang pribadinya merupakan subjek pajak luar negeri, maka menggunakan mekanisme PPh pasal 26. Ini. Nah, secara mekanismenya berbeda. Tarif pajaknya pun berbeda. Ya, kalau 21 nanti ada ketentuannya sendiri. Kalau PPh pasal 26, tarif normalnya adalah 20%. Gitu. Ya. Nah, kapan orang pribadi tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri dan kapan orang pribadi tersebut menjadi subjek pajak luar negeri? Ini bedanya. Ya. Orang pribadi menjadi subjek pajak dalam negeri kalau memenuhi ketentuan ini, yaitu orang pribadi baik yang merupakan WNI maupun WNA, syaratnya yang pertama dia harus bertempat tinggal di Indonesia. Ya, dia harus bertempat tinggal di Indonesia. Jadi ada tempat tinggalnya di Indonesia.
Terus syarat yang kedua, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, selain dia harus bertempat tinggal di Indonesia, dia berada di Indonesia dalam lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Tidak harus berturut-turut ya. Misalnya 1 bulan di Indonesia, 1 bulan di luar negeri, ya, tidak harus berturut-turut. Tapi sepanjang dia bertempat tinggal di Indonesia, ada tempat tinggalnya, dan dia dalam jangka waktu 12 bulan lebih dari 183 hari, maka dia menjadi subjek pajak dalam negeri, walaupun warga negara asing. Itu. Atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari, tetapi dia mempunyai niat tinggal di Indonesia. Ya, jadi mempunyai niat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Misalnya niat ini ditunjukkan dalam kontrak kerjanya. Dalam kontrak kerjanya. Itu bagian dari niatnya. Pak, Gitu. Ya, silakan. Yang pasal 26 ini orangnya punya NPWP enggak? Pasal 26 orangnya punya NPWP. Oh, dikasih sama dia ya? Iya, nanti bisa mendaftarkannya untuk mendapatkan NPWP. Sama. Ya, Perlakuannya sama kayak warga negara Indonesia. Gitu. Ya, ini syarat-syarat terkait dengan dalam hal apa dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Apakah harus kitas? Nah, tidak harus ya. Ketentuannya itu adalah berada di Indonesianya. Ya, dilihat bisa dari paspornya misalnya, ya, atau dari ya kalau berada di Indonesia yang dari paspor ya. Terus keterangan tempat tinggal. Kalau dia sudah berada di Indonesia, dia harus ada tempat tinggalnya di Indonesia, misalnya apartemen atau rumah sewa gitu. Ya. Oke. Oke. Nah, terus bagaimana subjek pajak luar negeri? Ya. Seseorang menjadi subjek pajak luar negeri itu kalau yang pertama dia syarat utamanya ya, dia harus tidak bertempat tinggal di Indonesia. Syarat utamanya dia harus tidak bertempat tinggal di Indonesia. Untuk warga negara asing, maka berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sedangkan untuk WNI, ya, warga negara Indonesia juga bisa menjadi subjek pajak luar negeri. Tapi ada syaratnya, ya, syaratnya. Yang pertama, dia harus berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, dia berada di luar Indonesia. Nah, terus serta memenuhi syarat-syarat berikutnya. Syarat tempat tinggal. Ya, jadi tempat tinggalnya itu sudah di luar negeri. Terus syarat tempat tinggal itu mutlak ya, dia harus bertempat tinggal di luar negeri. Terus bisa juga ditambah keterangan terkait dengan pusat kegiatan utama. Ya, pekerjaannya sudah di luar negeri. Ya, pekerjaan utamanya. Terus menjalankan kebiasaan. Ya, keluarganya sudah di luar negeri. Status subjek pajak. Ya, dia sudah ditetapkan status subjek pajak luar negeri status subjek pajak dalam negeri di negara lain, itu, dan atau persyaratan tertentu lainnya. Ya, jadi untuk menjadi subjek pajak luar negeri ini dia ada pengajuannya ke DJP ya untuk WNI ya. Nanti ada pengajuannya untuk ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, detailnya terkait dengan pengajuannya itu sama syarat-syaratnya ada di PMK 18 tahun 2021. Ya, intinya untuk warga negara Indonesia, misalnya dia memang pekerjaannya sudah di luar negeri, tapi dia tidak mau kehilangan status warga negaranya ya. Nah, dia masih WNI, tapi pekerjaannya sudah di luar negeri dan seterusnya, dia dapat ditetapkan menjadi subjek pajak luar negeri. Gitu. Ya, misalnya ada pemain bola ya, pemain bola yang naturalisasi ya, dia kan sudah menjadi warga negara Indonesia. Ya, tetapi mainnya nggak di Indonesia, dia hanya ke Indonesia itu kalau main timnas saja. Nah, tapi
kesehariannya dia di luar negeri, tempat tinggalnya di luar negeri, maka dia dapat ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri. Gitu. Artinya dia tidak perlu menjalankan kewajiban perpajakannya di Indonesia. Jadi tidak lapor SPT gitu ya, atau terkait dengan perpajakan lain, sepanjang dia tidak mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka dia tidak perlu melaporkan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan atau diskusi, silakan. Jadi Pak, kalau dia dianggap pajak luar negeri, mekanisme penagihan pajaknya gimana tuh Pak? Dia yang bayar atau ada yang withholding yang bayar, yang nagih? Yang subjek pajak luar negeri ya? Iya Pak. Jadi kalau ada orang pribadinya itu warga negara Indonesia, dan dia sudah ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri, ya, maka dia tidak menyampaikan SPT tahunan. Ya. Terus pajaknya bagaimana? Pajaknya dia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Ini sudut pandang pemerintah Indonesia ya maksudnya ya. Jadi pemerintah Indonesia akan mengenakan pajak atas WNI ini hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Misalnya begini, tadi kembali ke pemain bola ya. Nah, pemain bola, dia naturalisasi, terus sudah menjadi WNI, tapi mainnya di luar negeri, artinya dia memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri. Ya, berarti dia tidak menjadi subjek pajak dalam negeri misalnya. Nah, terus suatu ketika dia main nih di Indonesia, main timnas. Nah, main timnas kan dapat honor tuh, misalnya pembayaran dalam bentuk apapun lah, pembayaran. Nah, itu tetap dikenakan pajak. Ya, artinya pajak dikenakan hanya dari penghasilan yang ada di Indonesia saja. Nah, atas penghasilan dia di luar negeri, ya nggak kena karena dia tidak menyampaikan SPT tahunan. PPh-nya tidak dihitung lagi. Gitu. Ya. Lain halnya kalau warga negara Indonesia tersebut, ya dia masih menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya, maka pemerintah Indonesia akan mengenakan pajak baik penghasilannya berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar negeri. Dua-duanya akan dikenakan pajak. Dan dia tetap menyampaikan SPT tahunan. Itu karena dia statusnya menjadi subjek pajak dalam negeri. Gitu ya. Oke. Izin tanya Pak, Ya, silakan. kalau misalnya ada WNI yang kerja di luar negeri, tadi dia sudah berdomisili di sana, tapi tetap masih make WNI kita, masih warga negara Indonesia. Masih, oke. Itu masih itu dia wajib lapor SPT tahunan dan dikenakan pajak. Wajib sepanjang belum ditentukan sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, kalau mau ditentukan bisa. Nanti yang perwakilan di Indonesianya, misalnya keluarga atau apa, bisa mengajukan untuk ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri, sehingga nanti tidak menyampaikan SPT tahunan. Walaupun gajinya kan tetap dapat dari di luar negeri gitu. Ya, kalau misalnya warga negara Indonesia, dia masih subjek pajak dalam negeri, tapi dia bekerjanya di luar negeri, maka warga negara Indonesia ini, dia akan kena pajak di Indonesia. Akan dihitung pajaknya. Atas penghasilan yang berasal dari luar negeri. Berarti dia wajib lapor, Pak? Tetap wajib lapor, karena statusnya ini, dia masih menjadi subjek pajak dalam negeri. NPWP-nya tetap aktif dia. Gitu. Berarti yang motong PPh 21-nya dari pihak luar negeri? Yang motong dari luar negeri. Perusahaan di luar negeri, perusahaan luar negerinya motong, lapor nah, nanti, enggak, kalau perusahaan luar negeri ya ketentuan perpajakan di sana. Oh, gitu. Misalnya gajinya 1 juta US dollar. Nah, dipotongnya 30%. Gitu ya. Oleh pajak sana. Nah, terus di Indonesia akan dihitung juga 1 juta US dollar. Kan dihitung pajaknya.
PPh-nya dihitung ya pada saat menyampaikan SPT tahunan. Tetapi ini tetap menjadi kredit pajak. Bisa menjadi kredit pajak. Namanya PPh pasal 24, kredit pajak luar negeri. Itu tetap dapat dikreditkan sehingga tidak double taxation. Oh, Gitu. maksudnya kredit Mengurangi. ya, mengurangi. Di atas penghasilannya Heeh. di luar negeri itu dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia. Oh, Nah, yang di luar negeri itu tetap dapat menjadi kredit pajak. Nah, tapi di Indonesia kan punya tarif sendiri nih pajaknya. heeh. Nah, sehingga tidak semuanya 30% yang dipotong di luar negeri itu jadi kredit pajak di Indonesia. Hanya sebesar proporsional tertentu saja. Sesuai ke ketentuan masing-masing negara. Oh, bukan, kalau ketentuan yang pengkreditan pajak masukan itu ketentuan yang ada di Indonesia. Kalau 30% ini ketentuan di masing-masing negara lain. Oh, Gitu. gitu. Oke. Maksudnya gini Pak, Ya. saya belum jelas. Makasih Pak. Ya, silakan. Jadi dia punya penghasilan di luar negeri, tentu kan kena pajak tadi kan. Betul. Nah itu dinikmati negara Indonesia atau bagaimana? Atau nggak hanya untuk kredit saja atau gimana? Dia masih menjadi subjek pajak dalam negeri ya, berarti? Subjek pajak dalam negeri ya betul lah. Ya, contohnya gini deh. Saya orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Ya. Terus suatu ketika saya menjadi pembicara di Jepang misalnya. Misalnya dibayar 1 juta yen misalnya. Nah, atas 1 juta itu kan sudah dipotong nih penghasilannya di sana. Katakan dipotong 30%. Ya. Nah, atas 1 juta tadi penghasilan yang berasal dari luar negeri, di SPT tahunan saya masukkan lagi sebagai penghasilan tambahan. Nah, karena di SPT tahunan saya masukkan kan akan terhitung PPh-nya nih. Nah, sehingga kan akan ketemu PPh mungkin akan lebih besar karena kan penghasilannya ada tambahan yang berasal dari luar negeri. Ya. Nah, dihitung pajaknya. Nah, kemudian dikurangi dengan PPh pasal 24, yaitu kredit pajak luar negeri yang telah dipotong di Jepang tadi, itu bisa saya kreditkan, tetapi tidak semua 30%, hanya proporsional tertentu saja. Nanti cara menghitung proporsionalnya ada di materi PPh orang pribadi. Begitu. Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Misalkan gini, saya warga Malaysia bekerja di Indonesia. Itu pajaknya wajib lapor SPT tahunan itu lapornya di negara asal saya atau di negara tempat saya bekerja? Warga negara Malaysia Bekerja di ke Indonesia. Nah, lebih dari 193 hari. Iya. Nah, dia ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri, mendapatkan NPWP, melaporkan SPT tahunan juga di Indonesia. Oke. Gitu. Ya. Makasih. Tetapi ada jangka waktunya ya. Jadi pemerintah Indonesia tidak langsung mengenakan penghasilan, misalnya gini, tadi ada WNA yang baru menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya. Harusnya kan dia dikenakan PPh yang penghasilan dari Indonesia dan penghasilan dari negara lain juga. Tapi tidak langsung dikenakan, ada jangka waktunya. Ya, yang pertama dikenakan itu hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia dulu. Ya, nanti dalam jangka waktu tertentu, ya kalau nggak salah 2 tahun ya, itu selain penghasilan yang dari dalam negeri, nanti diperhitungkan juga penghasilan yang dari luar negeri. Gitu. Tapi itu ranahnya menghitung pajaknya sendiri ya, sudah menghitung pajaknya sendiri. Nah, kaitannya dengan pemotongan pajak, terutama PPh 21 ya. Berarti pemberi kerja yang ada di Indonesia, ya berarti posisinya kita pemberi kerja yang ada di Indonesia itu memotongnya berapa persen, ya atau memotongnya menggunakan mekanisme yang mana? Ya begitu dia warga negara asing, ya kita lihat kontraknya lebih dari 193 atau tidak, atau sebelumnya dia sudah ada di Indonesia atau belum, gitu. Nah kita perhitungkan, oh dia sudah lebih dari 193 hari, berarti dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Yang memotongnya mekanisme PPh 21.
Terima kasih, Pak. Baik. Pak, Ya, silakan. tadi dari mana pihak pajak mengetahui dia punya penghasilan di luar negeri? Apakah dia bisa dapat akses dari perusahaan di sana yang menggaji dia atau gimana? Ya, yang pertama, Indonesia kan menganut sistem self-assessment. Ya, artinya wajib pajak dia melaporkan sendiri secara sukarela, melaporkan sendiri penghasilan-penghasilan yang dia terima. Nah, terus Direktorat Jenderal Pajak tahunya dari mana? Ya, tahunya nanti ada data pihak ketiga. Misalnya ada data perbankan, ya, aliran uang, atau misalnya si orang pribadi si perusahaan luar negeri tersebut dia membayarkan juga ke orang lain yang ada di Indonesia. Nah, orang lain tersebut melaporkan pajak. Nah, sehingga ada relasinya lah. Dan pekerjaannya mungkin kalau kita lihat atau data pendukungnya, pekerjaannya tidak hanya si A saja, misalnya si A, si B, si C. Nah, si C lapor misalnya. Itu. Atau macam-macam ya sumber datanya di DJP itu punya data apa ya? Data ILAP namanya ya, dari beberapa instansi dia kan punya kewajiban untuk melaporkan ke DJP, termasuk data perbankan. Nah, itu salah satunya bisa digunakan. Itu yang jelas. Untuk pertama kali wajib pajak itu diberi kepercayaan untuk melaporkan sendiri ya, melalui sistem yang self assessment tadi. Begitu. Oke. Oke ya. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Mas, kalau misalnya perjanjian pajak antara dua negara gimana tuh? Apa kaitan? Ada nggak implikasinya dengan penetapan subjek pajak luar negeri dan tarifnya? Ada, ya, ada. Misalnya Indonesia dengan Korea misalnya. Tapi ini contoh aja ya. Saya nggak tahu isi perjanjian detailnya. Ini mengatur terkait dengan katakanlah tarif yang dipotong, ya tarifnya. Ya, harus tarif normalnya. Kalau misalnya ada warga negara Korea, dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia, ya katakanlah dia Koreanya sebagai konsultan atau apa, tarif normalnya kan akan dipotong 20%. Nah, kaitannya dengan pemotongan, ya ini perbedaan tarifnya. Itu bisa jadi sesuai dengan perjanjian tarif yang digunakan adalah 15%. Gitu ya. Jadi tarif 20% ini bisa berubah tergantung dengan tax treaty-nya. Gitu. Perjanjian kedua belah negara. Termasuk mengatur juga pemajakan. Ya, pemajakan. Misalnya terkait dengan penghasilan yang dari luar negeri. Penghasilan dari luar negeri. Apakah penghasilannya itu nanti sudah tidak perlu diperhitungkan lagi di Indonesia, ya, sebagai penghasilan yang di Indonesia, atau memang dia tidak diatur. Nah, bisa juga diatur seperti itu ya. Jadi penghasilan-penghasilan di Korea itu nanti tidak perlu diperhitungkan lagi di Indonesia. Itu juga bisa diatur. Ya, beberapa perjanjian memungkinkan ada peraturan tersebut. Ya, salah satunya yang diatur ya terkait dengan tarifnya ini. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Ya, baik, jelas ya. Nah, berikutnya saya lanjutkan terkait dengan pemotong PPh 21. Ya, tadi sudah jelaskan kalau PPh 21 itu pemotongannya untuk yang orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang 26 subjek pajak luar negeri. Nah, berikutnya ini adalah siapa yang melakukan pemotongan. Ya, atau pihak yang melakukan pemotongan. Yang pertama adalah pemberi kerja. Ya, pemberi kerja. Pemberi kerja di sini bisa wajib pajak orang pribadi, bisa juga wajib pajak badan. Nah, wajib pajak orang pribadi contohnya bagaimana itu pemberi kerja? Ada yang bisa memberi contoh? Orang pribadi pemberi kerja. Tadi yang misalnya kita punya usaha Pak, terus punya karyawan.
Ya, betul ya, punya usaha, misalnya punya toko, punya bengkel, ya punya salon, dia punya karyawan, berarti orang pribadi tersebut kan sebagai pemberi kerja, gitu. Kalau badan, ya bisa ya, badan punya karyawan-karyawan, ya berarti badan sebagai pemberi kerja. Ya, pemberi kerja itu sebagai pemotong PPh 21 atau 26. Nah, badan ini bisa pusat maupun cabangnya. Bisa juga perwakilan atau unit. Ya, dalam hal pusat atau cabangnya tersebut, dia mengadministrasikan pembayaran gajinya sendiri. Ya, gajinya itu dibayar masing-masing cabang. Kalau perusahaannya terdiri dari beberapa cabang misalnya. Maka baik pusat maupun cabang dia melakukan pemotongan PPh 21 sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah instansi pemerintah. Ya, instansi pemerintah ini bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya. Bisa juga pemerintah desa juga termasuk. Ya. Terus yang ketiga adalah pengelola dana pensiun. Nanti dia memotong PPh 21 atas pembayaran uang manfaat pensiun. Terus yang keempat adalah orang pribadi dan badan yang membayarkan honorarium atau pembayaran lain sehubungan dengan imbalan jasa. Ya, misalnya orang pribadi atau badan dia menggunakan jasa pihak lain, ya, atau menggunakan jasa tenaga ahli. Nah, dia merupakan pemotong PPh 21 atas jasa. Terus penyelenggara kegiatan. Ya, penyelenggara kegiatan itu termasuk badan, instansi pemerintah, atau organisasi yang dia menyelenggarakan kegiatan. Misalnya kegiatan lomba. Nah, pada saat lomba itu ada pembayaran honorarium atau pembayaran penghargaan atau hadiah. Nah, kebetulan yang menang adalah orang pribadi. Nanti penyelenggara kegiatan tersebut melakukan pemotongan PPh 21. Gitu. Ini adalah pemotong PPh 21. Ya, ada pertanyaan dulu? Pak, mau nanya, itu Ya, yang silakan. nomor 4 itu berarti kayak ini Pak, yang vendor outsourcing itu berarti jatuhnya. Ini pemotongnya ya. Iya, berarti si vendor pihak perusahaan Oh iya, outsourcing ini yang akan memotong PPh 21-nya. sebenarnya bukan outsourcing ya. Atas kalau terkait dengan outsourcing itu berarti jasa penyedia tenaga kerja misalnya. Iya. Jadi atas jasanya. Oh iya, iya. Bukan outsourcingnya. Kalau yang gaji outsourcing beda lagi nih perlakuannya. Gitu. Ya, ini atas jasanya. Misalnya jasa tenaga ahli atau jasa translator, ya, atau jasa apapun ya. Sepanjang yang menerima adalah orang pribadi. Maka yang membayarkan honorarium atau yang membayarkan imbalan jasa tadi, dia sebagai pemotong PPh 21. Baik, Pak. Gitu. Oke. Terus ini izin tanya, ya silakan. terkait penyelenggara kegiatan tadi, kalau semisal hadiahnya itu berupa barang, itu pemotongannya gimana ya? Ya, barangnya apa dulu contohnya? Semisal dia dapat apa ya? Semisal penyelenggara kegiatan ini penyelenggara pelatihan gitu Pak. Terus dia tuh ngasih hadiah ke pemenangnya itu berupa Mobil gitu. bukan, misalnya pelatihan gratis. Heeh. Nah, itu apakah itu juga dipotong PPh 21 atau gimana? Nah, itu hadiahnya karena apa? Maksudnya karena lomba kah? Karena Iya, heeh. atau diundi kah atau gimana? Karena lomba. Lomba. Nah, lomba Ya. yang menang orang pribadi dipotongnya PPh 21 ya. Kalau misalnya dalam bentuk barang, maka barang tersebut dikonversi ke rupiah. Nilai pasarnya berapa? Misalnya dalam bentuk mobil gitu ya, atau handphone gitu ya. Nah, itu dikonversi ke rupiah. Baru nanti rupiah itu dipotong PPh 21. Nah, Berarti kalau barang kan otomatis kita ngasihnya kan barang kan Pak. Berarti barang atas ya nilai potongan itu kita memungut dari pemenang gitu. ya, jadi kesepakatan nanti. Makanya kan pada saat penyelenggaraan apa suatu event atau apa,
nanti kan ada klausul. Nah, pajak ditanggung pemenang, pajak ditanggung penyelenggara, itu fungsinya. Kalau ditanggung Oh, pemenang, berarti yang bersangkutan harus menyediakan uang sebesar pajaknya. oh ya baik. Nah, kalau Makasih Pak. misalnya ditanggung ini, berarti yang bersangkutan dibayari pajaknya. Oke baik. Tapi Pak, hati-hati ya, ada ya. ini Pak, maaf izin nanya. ya silakan. Itu ada minimal nilai nominalnya, Pak. Tidak disebutkan minimal ya, sepanjang dia hadiah. Berarti jumlah kecil pun bisa dikenakan pajak PPh 21. Ya, tapi yang diatur itu bukan nominalnya ya. Yang diatur adalah konteksnya. Ya, kalau Oh. misalnya dia itu misalnya pemberian cuma-cuma, ya bisa jadi bukan. Oh. Ya, pemberian cuma-cuma misalnya ya Door prize. pesertanya ya diberikan alat tulis gitu ya. Jadi, tapi bukan hadiah, ya cuma-cuma. Bukan hadiah karena penghargaan atau karena prestasi gitu ya. Cuma-cuma aja, misalnya peserta rapat dapat alat tulis atau merchandise, ya itu bukan gitu. Tapi kalau diundi, Pak, kena. Diundi masuknya PPh final, bukan PPh yang ini. Oh, bukan PPh Nah, 21 yang ya. PPh 21 itu ya, yang diterima oleh orang pribadi, tetapi selain diundi. Nah, Oh. contohnya apa? Misalnya karena penghargaan, misalnya atlet ya, dia menang, nah terus mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah. Nah, itu dipotong PPh 21. Termasuk mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga gitu. Atau bisa juga Oh. lomba bulu tangkis pemenangnya orang pribadi tersebut nanti dipotong PPh 21. Oh, Yang gitu. potong siapa? Penyelenggara kegiatan yang nomor 5 ini. Oke, ya. Makasih, Pak. Baik. Oke. Ada lagi ini pertanyaan di chat box. Pak, kalau perusahaan memberikan tunjangan komunikasi ke karyawan berupa pulsa, tidak termasuk natura? Ya, terkait dengan natura, komunikasi nanti akan saya jelaskan, tetapi pada intinya, kalau pulsa tersebut, ya, pulsa, terus pakai data, telepon, terus laptop misalnya, atau komputer, digunakan untuk keperluan pekerjaan, ya, untuk keperluan pekerjaan, penunjang pekerjaan, nah itu termasuk natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari PPh 21. Jadi bukan merupakan wajib pajak. Oke. Ada pertanyaan di chat box lagi, bonus ya termasuk ya, bonus termasuk PPh 21 akan dipotong nanti. Pemotongan PPh 21 bagi karyawan yang masih single dan berkeluarga apa berbeda? Ya berbeda, nanti tergantung penghasilan tidak kena pajaknya. Ya, jadi tarifnya nanti tergantung salah satunya ya yang mempengaruhi tarif itu adalah terkait dengan status PTKP dari karyawan tersebut. Terus ada pertanyaan, set allowance itu apa ya? Kalau Pak izin bicara ya Pak untuk site Ya, allowance silakan. untuk engineer Pak, umumnya engineer kami terima kayak sejumlah uang untuk uang selama mereka di sana gitu. Oh, Kayak bayaran tambahan lagi kan ya, selama tunjangan tambahan ya? ya selama di lapangan Ya, gitu ya Pak. termasuk. Itu termasuk Pak ya. Termasuk. Jadi cara menghitungnya bukan atas site allowance-nya saja. Jadi site allowance nanti ditambah dengan penghasilan-penghasilan lain di bulan tersebut. Gitu. Oh gitu Pak. Baik. Ya. Termasuk kalau ada tunjangan cuti, bonus, Berarti atau THR dan seterusnya. dihitungnya ditotalin dalam gaji semua ya Pak? Betul, per bulan ya, dihitungnya per bulan. Baik Pak. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Ya, kita lanjutkan. Kalau tadi itu pemotong, selanjutnya ini bukan pemotong. Ya, bukan pemotong ini artinya kalau misalnya ada karyawan yang bekerja di situ, ya, maka
pihak-pihak ini dia tidak dilakukan pemotongan PPh 21, tapi bukan berarti tidak terutang pajak ya. Dia tidak hanya tidak dipotong PPh 21. Nah, apa saja bukan memotong? Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, kedutaan besar, ya kedutaan besar negara asing ya di Indonesia. Nah, terus ada karyawan-karyawannya, ya walaupun karyawan itu warga negara Indonesia, maka karyawan tersebut tidak dipotong PPh 21. Ya. Apakah tidak terutang pajak? Dia masih terutang pajak. Nah, PPh-nya disetor sendiri oleh karyawan. Gitu. Ya, nanti diperhitungkan pada SPT tahunan, disetor sendiri PPh-nya. Terus yang kedua adalah organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Misalnya organisasi-organisasi yang dari PBB, ya. ILO, terus apa tadi, UNICEF, macam-macam ya. Pokoknya bagian dari organisasi atau badan PBB. Bisa juga organisasi internasional, ya, contohnya ASEAN, gitu ya, IMF, gitu. Dia bukan merupakan pemotong PPh 21. Terus orang pribadi, ya, orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya. Jadi kalau orang pribadi tersebut tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu kayak profesi ya, misalnya dokter atau notaris gitu ya. Pokoknya dia menjalankan profesi, akuntan, ya yang buka praktek gitu maksudnya. Nah, kalau orang pribadi tidak menjalankan kegiatan itu, ya usaha atau pekerjaan bebas, maka walaupun orang pribadi tersebut punya karyawan, dia tidak melakukan pemotongan PPh 21. Ya, misalnya orang pribadi tersebut direktur misalnya, atau manajer di suatu perusahaan. Dia tidak punya usaha, tidak menjalankan pekerjaan bebas, tapi dia punya beberapa karyawan. Nah, ada driver, atau ada misalnya ajudannya yang dibayarkan sendiri, dia karyawan sendiri, maka atas karyawan tersebut, orang pribadi tersebut tidak melakukan pemotongan PPh 21. Gitu ya. Kalaupun orang pribadi tersebut menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dia tidak boleh melakukan pemotongan PPh 21 atas orang yang semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga. Ya, jadi misalnya selain karyawan di toko, dia punya juga karyawan yang mengurusi rumah tangga, ART. Nah, orang pribadi yang punya usaha tersebut memotong PPh 21-nya atas karyawan toko saja. Gitu. Ya, atau punya pekerja atau jasa yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha. Ya, tadi kegiatan usahanya toko, tapi dia punya tukang kebun di rumah yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau usahanya dia. Maka tukang kebun yang di rumah itu dia tidak melakukan pemotongan PPh 21. Gitu ya. Ini yang dikecualikan sebagai pemotong. Di chatbox Pak untuk nomor 1 apa bisa dijelaskan lebih lanjut? Nah, nomor 1 kantor perwakilan negara asing, contohnya tadi kedutaan besar. Misalnya kedutaan besar Jepang, kedutaan besar Korea, kedutaan besar Amerika. Nah, kedutaan besar itu kan punya karyawan ya di Indonesia, karyawan-karyawannya. Baik karyawan asing, bisa juga memungkinkan ada warga negara Indonesia di situ sebagai karyawan. Nah, kebetulan warga negara Indonesia ini sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, kan harusnya dipotong PPh 21 tuh karyawannya di situ. Nah, tetapi karena kantor perwakilan negara asing ini bukan pemotong, dia tidak boleh melakukan pemotongan 21. Atau dengan kata lain, penghasilan yang diterima karyawannya itu tidak dipotong PPh 21. Gitu. Nah, penghasilannya bagaimana? Penghasilannya disetor sendiri PPh-nya oleh yang bersangkutan. Ya, atau diperhitungkan pada penghasilan di SPT tahunan dan kredit pajaknya tidak ada. Itu sehingga dia akan membayar PPh yang lebih besar mungkin di setiap tahunnya. Karena tidak ada kredit pajak dari pemotongan PPh 21. Gitu. Pak, Ya, silakan.
yang bukan pemotong PPh ini di poin 3B2, apa bedanya dengan yang di pemotong? Sama-sama dia pribadi, tapi bisa di sana memotong, di sini nggak bisa. Padahal Oh ya, oke. Nah, di sini kan ada orang pribadi juga nih, pemberi kerja. Ya, berarti orang pribadi di sini itu adalah orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, menjalankan usaha itu berarti dia punya usaha, punya toko, punya bengkel, terus atau salon gitu ya, punya usaha. Nah, kalau pekerjaan bebas ini terkait dengan profesi. Ya, misalnya notaris, ya, terus dokter yang punya klinik sendiri, atau konsultan, artinya dia buka praktek ya, atau ada usaha pekerjaan bebas. Gitu. Ya, jadi pengertian yang orang pribadi pekerja yang nomor 1 ini, dia yang menjalankan kegiatan usaha ini. Nah, pemberi kerja ini kan bisa jadi dia tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Tadi saya contohkan yang dia itu direktur, punya sopir, punya ajudan misalnya. Dia kan memberi kerja juga. Nah, tapi dia tidak sebagai pemotong PH21. Gitu. Jadi tidak memotong PB21 atas driver, atas ajudannya. Itu yang memotong itu kalau yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Itu ya. Termasuk orang pribadi yang di sini nomor 4 ini. Dia harus yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Oke? Oke. Jadi kalau saya misalnya mempekerjakan orang, saya kasih dia gaji, saya nggak bisa motong ya kalau saya nggak ada usaha ya. Ya, sepanjang Bapak sebagai misalnya karyawan di suatu perusahaan atau sebagai jabatan direktur di suatu perusahaan atau di instansi, sepanjang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, karyawan-karyawan dari Pak Hendri ini tidak boleh dipotong PPh-nya. Karena Pak Hendri bukan sebagai pemotong PPh 21. Oh, jadi di kantor pajak itu kita dimasuk klasifikasi pemotong ya Pak ya? Berarti kita lapor ya? Kalau apa ini Pak? Kalau kita punya pekerjaan bebas. Ya, jadi gini, pada saat Bapak Ibu mendaftar NBWP, ya, mendaftar NBWP, itu kan ditanya nih, pekerjaannya apa? Oh, saya punya toko, Pak, gitu. Ya udah, nanti di klasifikasinya dia akan menjalankan kegiatan usaha. Nah, nanti akan diceklis nih kewajiban perpajakannya. PPh 25, PPh pasal 29, salah satunya PPh 21. Jadi sudah ditentukan pada saat dia terdaftar NPWP-nya. Gitu. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke. Makanya di DJP itu dikenal dengan kode lapangan usaha, KLU-nya. Jadi setiap wajib pajak dia punya KLU. Itu. Misalnya saya nanti KLU-nya sebagai PNS. Gitu. Sehingga dia di basis data DJP saya tidak terchecklist untuk menjalankan kewajiban PPh 21. Gitu. Oke. Oke. Berikutnya kalau tadi pemotongnya ya. Berikut ini adalah pihak yang dipotong atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21. Ya, penerima penghasilannya. Yang pertama adalah pegawai, ya, pegawai. Nah, pegawai ini bisa pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Oke. Nah, sebelum masuk bedanya pegawai tetap sama pegawai tidak tetap, pengertian pegawai ini, ya, pegawai ini adalah orang pribadi, ya, orang pribadi yang ada ikatan pekerjaan, ya, atau perjanjian pekerjaan. Jadi antara pemberi kerja
dengan pegawainya itu ada perjanjian pekerjaan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ya, ada perjanjian pekerjaan. Nah, pegawai tersebut dibagi menjadi dua, ya, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Dan pegawai tidak tetap. Nah, apa bedanya? Mungkin kalau di perusahaan, ya, biasanya yang membedakan pegawai tetap sama pegawai tidak tetap itu berdasarkan kontrak kerjanya. Ya, mungkin ya, berdasarkan kontrak kerja. Misalnya pegawai baru, ya, dia baru, terus masih on the job training, ya, dia di statusnya masih belum pegawai tetap. Ya, terus kalau misalnya udah lama, terus dia udah ada kontrak kerjanya, namanya pegawai tetap. Nah, kalau dari sisi perpajakan tidak seperti itu. Ya, jadi tidak seperti itu di sisi perpajakan. Kalau dari sisi perpajakan, yang membedakan pegawai tetap sama pegawai tidak tetap itu berdasarkan skema pembayarannya. Ya, berdasarkan skema pembayarannya. Kalau pegawai tetap ini adalah orang pribadi yang statusnya pegawai, ya, dia ada perjanjian pekerjaan, yang gajinya atau pembayarannya itu ada pembayaran rutin dan teratur. Ya, jadi ada pembayaran rutin dan teratur. Contohnya begini, dalam bulan Januari, katakanlah dia bekerja karena hari kerjanya Januari berarti 23 lah, 23 hari kerja. Nah, gaji pokoknya 5 juta. Nah, Februari hari kerjanya 20, ya dia tetap ada gaji pokoknya 5 juta. Nah, jadi ada pembayaran rutinnya dan teratur. Maka dia dari sisi perpajakan menghitung PPh 21-nya menggunakan mekanisme PPh 21 pegawai tetap. Ya, kan ada penghasilan rutin dan teratur. Nah, kalau pegawai tidak tetap bagaimana? Pegawai tidak tetap itu, ya, ini semacam kayak tenaga harian lepas, ya, atau penggajiannya atau skema pembayarannya itu berdasarkan jumlah hari dia bekerja atau jumlah satuan yang dia hasilkan. Ya, jadi berdasarkan jumlah hari dia bekerja atau jumlah satuan yang dia hasilkan. Misalnya tadi dia bekerja di Januari 23 hari kerja. Nah, perharinya dibayar 300.000. Maka gaji yang dibayarkan adalah 300.000 kali 23. Di bulan Februari 20 hari kerja. Maka gaji yang dibayarkan adalah 20 dikali 300.000. Ya, jadi gajinya berdasarkan jumlah hari. Bisa juga berdasarkan satuan. Ya, misalnya terkait dengan pekerja pabrik, ya, pekerja di pabrik itu kan ada yang digajinya itu atau dibayarkannya itu berdasarkan satuan yang dihasilkan. Ya, misalnya satu hari dia dapat mengepak 100 box gitu. Nah, per boxnya dibayar 10.000. Nah, gajinya hanya berdasarkan itu saja. Nah, maka dari sisi perpajakan nanti menghitung PPh 21-nya menggunakan mekanisme PPh 21 pegawai tidak tetap. Gitu. Jadi harus dikelompokkan karena setiap kotak-kotak ini cara menghitung PPh 21-nya berbeda-beda. Itu nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Oke, sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu bedanya pegawai tetap sama pegawai tidak tetap. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Gini, saya kan setiap bulan itu ada transaksi yang kaitannya sama PPh pasal 21. Kaitannya bukan ke pegawai tetap ya, bukan pegawai mungkin ya, karena Bayarnya ke siapa? bayarnya ke misalnya gini. Jadi ada suatu kegiatan yang membutuhkan narasumber. Ya.
narasumber. Nah, narasumber ini kan karena kegiatan tersebut dia memperoleh honor ya, honorarium. Honor, betul. Nah, itu otomatis bisa dipotong PPh pasal 21 ini ya, Pak? Ya, wajib dipotong PP 21. Dan ini kategorinya bukan pegawai berarti ya? Ya, maksudnya bukan pegawai. Karena tadi tidak ada ikatan pekerjaan, ya, atau tidak ada perjanjian pekerjaan. Nah, sekalian menjelaskan bukan pegawai ya. Nah, kalau bukan pegawai ini, penghasilannya dari bukan pegawai ini itu hanya berdasarkan permintaan atau request dari si pemberi penghasilan. Ya, jadi tidak ada perjanjian pekerjaan dan penghasilannya juga tidak dibayar teratur. Ya. Jadi hanya dibayarkan berdasarkan permintaan saja. Misalnya tadi pembayaran honorarium narasumber. Ya, termasuk saya nih, misalnya saya sebagai pengajar. Nah, saya dibayarkannya itu karena permintaan aja dari PPH UI misalnya. Nanti pemotongan PPh 21-nya atas penghasilan yang saya terima itu dari PHUI memotongnya menggunakan mekanisme PPh 21 bukan pegawai. Begitu. Ya, bukan pegawai itu berarti penghasilannya berasal dari request ya, request atau permintaan. Gitu. Ya, contohnya konsultan ya, konsultan pajak kita membayarkan konsultan. Terus pembayaran kepada notaris atau pembayaran kepada agen asuransi ya. Jadi bagi perusahaan asuransi ya, agen-agennya itu kan bukan pegawai dia. Nah, itu pembayaran kepada agen termasuk juga. Terus pembayaran kepada dokter ya, dokter yang praktek di rumah sakit. Di rumah sakit dia punya klinik-klinik. Nah, klinik itu kan ada dokter yang prakteknya. Nah, dokter itu kan bukan pegawai bagi pihak rumah sakit. Nah, maka rumah sakit nanti akan memotong PPh 21 atas dokternya yang atas hasil prakteknya yang dokter tersebut itu menggunakan mekanisme PPh 21 bukan pegawai. Begitu membedakannya. Baik, Pak. Kalau ada case lain seperti ini, Pak, misalnya tadi kan wajib pajak itu yang tadi motong itu bisa orang pribadi kan ya? Ya, betul. Ya, misalnya gini, misalnya saya, misalnya di perusahaan kami itu ada pekerjaan, misalnya kita pesan untuk membuat plakat lah misalnya gitu yang jumlahnya sedikit 30 pieces gitu. Nah, kebetulan yang mengerjakan ini orang pribadi, tapi dia nggak punya NPWP perusahaan, dia hanya punya NPWP pribadi. Nah, itu dikenakan pasal 21 juga ya, Pak? Sama, atas jasanya nanti perusahaan akan memotong PPh 21. Oh, gitu ya. Tapi kalau dia atas nama perusahaan, atas nama CV misalnya, atas jasanya dipotongnya PPh pasal 23. Oh, baik. Berarti itu tergantung dia NPWP-nya atas nama pribadi atau atas nama perusahaan gitu ya, Pak ya? Ya, sebenarnya bukan tergantung NPWP-nya. Tergantung kita membayarkannya itu atau memberikan penghasilannya itu ke siapa? Oke. Orang Ya. pribadi atau ke badan? Perusahaan ya atau badan ya. Oke. Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, tadi itu ya bedanya pegawai sama bukan pegawai. Kalau bukan pegawai tadi berdasarkan request. Nah, terus ada juga ini anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur. Ya, penghasilan tidak teratur ini artinya tidak setiap bulan. Ya, misalnya dia hanya dibayarkannya di akhir tahun saja atau per semester. Nah, dia tidak teratur. Nah, kenapa harus dibedakan? Ini cara menghitung PP 21 juga berbeda. Gitu. Nah, terus kalau teratur bagaimana? Misalnya ada komisaris, penghasilannya tuh sama kayak pegawai tetap. Dibayarkan tiap bulan, teratur. Maka perhitungan PPh 21-nya menggunakan mekanisme PPh 21 pegawai tetap. Ya, sama kayak pegawai tetap. Gitu, ya. Itu kelompok yang berikutnya. Terus pensiunan. Nah, pensiunan ini dapat
bisa berupa pensiun yang menerima manfaat pensiun berkala itu setiap bulan, atau menerima uang pensiun sekaligus. Ya, misalnya ada pegawai pensiun, nah, terus dia langsung dibayarkan uang pensiun sekaligus, berapa rupiah misalnya, dari BPJS Tenagakerjaan misalnya, berapa ratus juta gitu misalnya. Nah, itu sekaligus. Ya, baik sekaligus maupun yang berkala, itu sama-sama penerima penghasilan yang dipotong PPh 21. Berikutnya peserta kegiatan. Ya, peserta kegiatan tadi contohnya bisa peserta lomba, peserta rapat, kepanitiaan. Jadi kalau ada pembayaran honor, hadiah, penghargaan di situ, itu dipotong PPh 21. Berikutnya adalah peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Ya, jadi pegawai tersebut dia peserta program pensiun. Nah, dia masih statusnya pegawai, tetapi dia menarik dana pensiun sebelum dia pensiun. Nah, dia masuk kategorinya peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Itu nanti akan dipotong PPh 21 juga, dalam hal dia menarik dana pensiun. Terus mantan pegawai. Ya, mantan pegawai ini pegawai yang sudah resign atau pegawai yang sudah pensiun, tetapi dia mendapatkan penghasilan. Ya, penghasilan setelah dia resign atau pensiun. Artinya dia sudah tidak lagi menjadi pegawai ya di perusahaan tersebut, tapi dia mendapatkan bonus misalnya. Ya, biasanya bonus itu kan dilihat kinerja tahun lalu, ya tahun 2023 misalnya. Nah, pas di 1 Januari yang bersangkutan itu pensiun atau resign. Nah, perusahaan membayarkan bonus nih atas kinerja tahun 2023. Dibayarkannya di Februari. Nah, pada saat pembayaran Februari, yang bersangkutan sudah menjadi mantan pegawai. Nah, atas pembayaran yang kepada mantan pegawai tersebut, itu juga harus dipotong PPh 21. Ya, cara menghitungnya agak sedikit berbeda nanti. Nah, sehingga tiap-tiap kota ini nanti menghitungnya PPh 21-nya berbeda-beda. Sehingga harus dikelompok-kelompokkan dulu. Ya, misalnya, pembayaran kepada orang seperti ini, ya. Nah, dia akan masuknya, ini pegawai tetap. Ini bukan pegawai. Ya, ini pegawai tidak tetap. Itu harus dikelompok-kelompokkan. Itu supaya cara menghitungnya sudah tepat. Itu ya. Nah, kira-kira masih ada lagi nggak lingkup penerima penghasilan yang belum tercover ini? Misalnya di perusahaan saudara misalnya. Izin tanya Pak, Ya, kalau saya setiap bulan itu ada penerima penghasilan yang tidak tetap ini, ada beberapa kategori di sini, ada dewan komisaris, ada ya kan. Itu juga ada yang PNS, itu kayaknya tarifnya juga kan beda tuh Pak, yang PNS dan non PNS gitu ya. Kalau nggak salah di kode pajaknya juga beda tuh. Ada. Terus ada juga tenaga ahli. Nah, tenaga ahli yang bersifat berkesinambungan dan tidak gitu. Maksudnya yang setiap bulan terima, ada juga yang cuma temporary aja. Satu kali aja misalnya. Ya, sekali aja. Nah, itu juga masuk ke kategori yang mana di sini ya, Pak? Ya. Untuk mulai tahun 2024, ya untuk bukan pegawai, sinambungan tidak bersinambungan sudah tidak ada lagi. Ya, jadi sekarang tidak ada lagi istilah bukan pegawai bersinambungan, bukan pegawai tidak bersinambungan. Jadi dianggap satu saja, bukan pegawai. Itu karena perhitungan PPh 21 mulai tahun pajak 2024 itu tidak dihitung secara kumulatif. Itu sehingga istilah bersinambungan tidak bersinambungan tidak ada lagi. Itu. Nah, kalau misalnya pembayaran kepada PNS, misalnya ada pembayaran honorarium, ya nanti masuknya langsung bukan pegawai gitu saja. Jadi sama kayak yang tenaga ahli yang dari non PNS, kecuali dananya itu berasal dari APBN atau APBD. Ya, itu PPh-nya memang khusus berbeda. Kalau yang menerima itu adalah PNS. Itu misalnya PNS mendapatkan honorarium dari pembicara di instansi lain. Nah, itu tarif pajaknya beda. Gitu. Ya, karena PPh-nya nanti bersifat final. Itu. Kalau komisaris tadi disebutkan komisaris, kalau pembayarannya rutin sama kayak pegawai tetap, perhitungan PPh 21-nya sama kayak pegawai tetap. Kalau pembayarannya tidak teratur atau hanya saat-saat tertentu saja,
maka perhitungannya PBH 21 atas anggota komisaris. Itu sehingga penerima penghasilannya itu dikelompokkan hanya ini saja. Itu tidak ada lagi yang bukan pegawai berkesinambungan maupun yang tidak berkesinambungan. Gitu. Oke, terkait pelaporannya nih, Pak, kan kita pakai ibu pot tuh ya. Ibu pot, betul. Ibu pot. Nah, di dalam template ibu pot itu masih mengacu ke yang tadi, yang lama kayaknya, bukan yang 2024, karena masih ada tenaga ahli yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana ya nanti? Coba saya cek ya nanti di bubot. Kalau di formulir bukti potong manualnya sudah tidak ada lagi. Ya, bukti potong maupun yang SPT masanya. Betul, Pak. Ya, harusnya sudah mengikuti itu. Harusnya sudah mengikuti. Sepanjang tahun pajak 2024 ya. Nah, sama satu lagi nih Pak, ini case yang terjadi di lapangan aja. Mau sharing aja. Jadi kita kan sama-sama tahu, jadi Dirjen Pajak kan akan mengimplementasikan pemadanan NPWP sama NIK kan? Ya. Ya, dan itu rencana awalnya akan dilaksanakan per 1 Juli ini. Namun saya sudah komunikasikan sama AR kita di KPP setempat, itu sepertinya belum akan dilaksanakan karena satu dari sisi sistemnya juga belum ada, itu kan belum bisa diimplementasikan. Namun kalau kita nge-refer ke sistemnya DJP online, itu di dalam sistemnya itu sudah dipadankan Pak. Contohnya gini, jadi sesuai peraturan pada saat yang tadi saya bilang orang pribadi itu misalnya dia memberikan sesuatu kepada kita, misalnya kita pesan tadi plakat lah, saya plakat gitu kan, plakat itu dengan jumlah tertentu kepada kita dan itu kan harus dikenakan pajak. Kalau dia punya NPWP, maka tarifnya akan lebih kecil dibanding dia tidak punya NPWP kan. Peraturannya kan seperti itu Pak. Namun ternyata di dalam sistem DJP online saat ini itu punya NPWP maupun tidak punya NPWP tarifnya sudah sama Pak jadinya. Jadi nah itu dia yang membuat kita agak bingung adalah sementara peraturannya masih ada belum digantikan gitu loh. Maksudnya peraturan pajaknya masih peraturan yang lama, tapi secara sistem itu sudah berubah. Nah, itu akan ada selisih nantinya. Selisih kita lebih potong nantinya kan di lapangan itu. Itu gimana tuh, Pak? Ini case aja sih. Kurang potong maksudnya? Lebih potong, Pak, jadinya. Jadi gini, kan kita rate orang yang tidak mempunyai NPWP kan lebih tinggi ya, Pak, dibanding sama orang yang punya NPWP kan? Harusnya, ya. Ya, cuma di dalam pada saat kita di lapangan kita sudah potong nih, ya kan? Kita sudah potong misalnya vendor A dia tidak punya NPWP, jadi kita misalnya potongnya rate-nya 1% lebih tinggi dibanding kalau dia punya NPWP, misalnya seperti itu. Saya kasih perumpamaan seperti itu. Namun di dalam sistemnya DJP online yang di ibu pot itu ternyata tidak mempunyai NPWP sama punya NPWP itu rate-nya sama, misalnya di 2%, gitu Pak. Sementara kita sudah lebih 1%, misalnya lebih potong 1% gitu. Nah itu seperti apa? Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya terkait dengan pemadanan NIK NPWP, ya di DJP online itu sebenarnya udah diakomodir ya. Walaupun sebenarnya belum 100% itu dilakukan. Nah, ke depannya ya memang istilah yang tidak punya NPWP dengan punya NPWP itu akan tidak ada isu ya. Nah, karena kan yang menjadi NPWP itu adalah NIK itu sendiri. Itu kedepannya memang tidak ada isu. Makanya di aplikasi DJP online ya itu dihapuskan. Ya, bukan dihapuskan ya. Tidak diakomodir ya antara yang punya NPWP maupun yang tidak punya NPWP. Nah, saya belum ngecek ya terkait dengan aplikasi itu memungkinkan atau tidak menggunakan inputan secara manual ya besarnya PPh 21-nya ya, saya belum ngecek.
Tapi yang jelas sementara ikuti dulu ya, sementara ikuti karena kan masih masa peralihan ya. Jadi masih banyak penyesuaian-penyesuaian. Jadi sementara ikuti dulu. Sama kayak dulu yang terkait dengan PPH atas Natura. Ya, sebelum ada peraturan yang mengatur ya sementara ikuti dulu. Nah, nanti baru disesuaikan. Gitu. Dalam ada kelebihan atau kekurangan, itu baru disesuaikan. Oh, berarti kita pegangannya ke peraturan pajak yang existing aja dulu ya, Pak? Ya, sementara diikuti existing. Kalau misalnya di aplikasi memang tidak bisa, ya tidak bisa gitu. Nah, betul. Berarti nanti misalnya ada selisih, nanti selisih itu yang akan kita Ya, kalau misalnya ada lebihnya, nanti kan tinggal dikompensasikan aja ke ya, masa-masa kompensasikan masa berikutnya ya. gitu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, gitu ya. Oke. Nah, ini detailnya perbedaan yang pegawai tetap, pegawai tidak tetap. Tadi pegawai tetap sudah saya jelaskan ya. Dia ada penghasilan teraturnya. Ya, termasuk di situ juga komisaris atau pengawas. Kalau dia gajinya secara teratur. Kalau pegawai tidak tetap itu penghasilannya berdasarkan hari dia bekerja, ya, berdasarkan jumlah hari dia bekerja atau jumlah unit yang dihasilkan. Itu. Kalau bukan pegawai, itu selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Yang memperoleh penghasilan berdasarkan perintah atau berdasarkan permintaan dari pemberi penghasilan. Jadi contohnya notaris tadi ya, pembayaran kepada notaris atau konsultan gitu. Atau jasa tenaga ahli. Itu juga termasuk. Pensiunan, ya jadi dia mendapatkan uang manfaat pensiun. Baik ini dibayarkan sekaligus maupun dibayarkan berkala. Peserta kegiatan yang memperoleh imbalan dari suatu kegiatan. Ya. Tapi yang menerimanya itu selain pegawai tetap. Ya, kalau yang memperoleh penghargaan, misalnya penghargaannya itu adalah karyawan terbaik. Dia mendapatkan 10 juta misalnya. Nah, karyawan itu tetap pegawai tetap di situ. Maka perlakuannya PPh 21-nya cara ngitungnya ya jadi penghasilan dari pegawai tetap tersebut. Jadi di bulan tersebut penghasilannya ditambahkan saja ke penghargaan atas pegawai tetap. Itu. Terus mantan pegawai, ya dia pegawai yang sudah resign, pegawai yang sudah pensiun, ya, terus dia mendapatkan penghasilan dari perusahaan sebelumnya. Itu kategorinya mantan pegawai. Nah, kita harus kelompokkan di beberapa kategori ini untuk menghitung PPh 21-nya. Karena setiap kelompok itu cara menghitung PPh 21-nya berbeda-beda. Gitu ya. Oke. Terus tadi ada pegawai yang dipotong PPh 21, ada juga pegawai atau tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh 21. Jadi orang ini penghasilannya nanti tidak dipotong PPh 21 atau 26. Termasuk 26 juga. Yang pertama adalah pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Ya, dia pejabat kedutaan besar. Sepanjang dia bukan WNI dan di Indonesia dia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain selain dari kedutaan besar tersebut. Gitu. Ya, kalau WNI-nya nanti dia tetap terutang PPh 21-nya. Hanya dibayar sendiri pada di SPT tahunan. Dan perlakuan timbal balik ya. Pejabat kita ya di kedutaan besar Indonesia di negara lain itu diperlakukan sama. Jadi tidak dipotong juga PPh 21-nya atau PPh-nya yang di sana. Gitu. Terus yang berikutnya adalah pejabat perwakilan organisasi internasional. Ya, yang ditetapkan Menteri Keuangan tadi. Misalnya ada pejabat dari IMF gitu. Sepanjang dia bukan WNI dan dia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di Indonesia dan dia diatur dalam perjanjian internasional. Jadi antara Indonesia dengan lembaga organisasi tersebut ada perjanjian. Itu yang mengatur terkait dengan
warga negara, yang pejabat perwakilan di organisasi tersebut. Itu, ya, itu dikecualikan. Oke. Nah, berikutnya adalah penghasilannya yang dipotong. Ya, penghasilannya. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik secara teratur maupun tidak teratur. Nah, contoh yang teratur apa? Contohnya. Ada yang tahu penghasilan yang teratur? Gaji, Pak. Ya, gaji, tunjangan yang teratur. Terus yang tidak teratur? Keuntungan. Bonus. Bonus. Ya. Keuntungan ini kaitannya dengan pegawai tetap. Ya. Pegawai tetap. Berarti bonus, terus THR, uang lembur gitu ya. Dia tidak teratur. Gitu. Jadi semuanya itu ditambahkan. Ya, penghasilan baik yang teratur, penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan diterima atau diperoleh pensiunan baik teratur, ya pensiunan secara teratur ya, berupa uang pensiun atau penghasilan jenisnya. Jadi kalau ada pegawai pensiun, nah terus setelah dia pensiun mendapatkan uang manfaat pensiun secara teratur, artinya kayak gaji bulanannya, uang pensiun ya, misalnya PNS ini biasanya. Maka itu juga dipotong PP 21. Termasuk pensiunnya yang dibayarkan sekaligus, juga dipotong PP 21. Terus imbalan kepada anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang secara tidak teratur. Itu kalau teratur tadi maksudnya sini ya, pegawai tetap. Terus yang berikutnya, penghasilan pegawai tidak tetap. Misalnya upah harian, upah mingguan, upah satuan, borongan gitu ya. Baik yang diterima setiap hari maupun diterima bulanan. 5. Imbalan kepada bukan pegawai. Yang misalnya membayarkan honorarium atau komisi agen atau fee kepada agen dan sejenisnya. Ininya pembayaran kepada bukan pegawai. Terus imbalan kepada peserta kegiatan. Ya. Tadi ada perlombaan misalnya. Nah, imbalan kepada peserta lombanya tadi hadiah. Nah, itu juga dipotong PP 21. Pak, Terus izin ya tanya, silakan. Pak. Pak, kalau untuk yang imbalan kepada peserta kegiatan yang perlakuannya sama dengan hadiah yang perlombaan yang bukan diundi tadi apa, Pak? Yang kayak uang saku, uang representasi itu berarti langsung PPh 21 gitu ya, Pak? Bukan PPh final yang kayak hadiah atas undian. Ya, misalnya ada peserta rapat gitu ya, atau kepanitiaan, dia mendapatkan uang saku atau representasi. Nah, itu dipotongnya PP 21. Kalau hadiah undian itu yang diundi, nanti dipotongnya PPh final. Misalnya undian dari bank, gitu ya, atau undian di event olahraga ada undian, atau jalan sehat ada undian. Nah, itu dipotongnya PPh final. Oke, berarti contoh-contoh yang di sini ini semuanya PPh 21 kecuali hadiah yang diundi tadi ya, Pak ya? Betul, kecuali hadiah yang diundi. Oke, Dan terima yang kasih, Pak. menerimanya adalah orang pribadi. Iya, oke. Ya, Baik, baik. Pak. Oke, terus yang ketujuh, uang manfaat pensiun yang ditarik sebelum dia pensiun atau pegawai pensiun. Jadi pegawai yang masih aktif, suatu ketika dia menarik dana pensiunannya, masih statusnya pegawai. Nah, itu akan terutang PPh 21. Ya. Terus ke-8, imbalan kepada mantan pegawai. Tadi contohnya sudah, pegawai sudah pensiun atau sudah resign. Nah, dia mendapatkan penghasilan dari perusahaan sebelumnya. Nah, maka itu juga terutang PPh 21. Termasuk natura dan atau kenikmatan. Ya, natura dan atau kenikmatan. Misalnya mendapatkan fasilitas rumah dinas atau fasilitas mobil dinas. Ya, tapi nanti ada yang dikecualikan. Ada beberapa yang dikecualikan. Oke, ini adalah penghasilan-penghasilan yang dipotong PPh 21.
Nah, untuk menghitungnya itu dikonversi ke rupiah. Ya, misalnya penghasilannya dalam bentuk rupiah, berarti besarnya penghasilan sesuai dengan yang diterima atau diperoleh. Kalau diterima dalam bentuk mata uang asing, dikonversi menggunakan kurs Menteri Keuangan. Kalau terimanya itu dalam bentuk natura atau kelimatan, berdasarkan harga pasarnya. Harga pasar dari natura atau kelimatan tersebut. Natura itu artinya pembayaran atau pemberian dalam bentuk barang. Ya. Kalau kenikmatan dalam bentuk fasilitas. Gitu. Oke. Nah, tadi ada penghasilan yang dikenakan PPh 21, ada yang tidak dikenakan. Yang pertama adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Jadi kalau misalnya ada klaim asuransi kesehatan ya, atau asuransi kecelakaan, ya uang klaimnya tadi itu tidak dipotong pajak. Gitu. Terus yang kedua adalah pemberian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Ya, jadi natura dan kenikmatan nanti ada yang dikecualikan. Ya, nanti dikecualikan. Saya jelaskan setelah ini. Terus iuran terkait dengan program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja. Jadi kalau pemberi kerja dia membayarkan premi pensiun atau iuran pensiun untuk karyawannya. Nah, atas pembayaran itu kan sebenarnya karyawan mendapatkan manfaat ya. Karena dibayar di perusahaan iuran pensiunnya atau premi tunjangan hari tuanya kan dibayar di perusahaan. Nah, atas pembayaran tersebut yang dibayar di perusahaan itu bukan objek pajak, ya, tidak terutang atau tidak ditambahkan ke penghasilan bruto yang dihitung PPh 21. Gitu. Terus yang keempat, bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah atau sumbangan wajib keagamaan sepanjang tidak ada hubungan usaha atau pekerjaan. Ya, misalnya bantuan atau sumbangannya itu kepada korban bencana, ya korban bencana alam misalnya. Nah, sepanjang yang menerima bantuan atau sumbangan tersebut bukan karyawannya atau bukan agen dari perusahaannya, nah itu tidak terutang PPh. Kalau yang menerima itu adalah karyawannya, maka terutang PPh 21. Itu ya, karena ada ikatan pekerjaan atau hubungan pekerjaan antara pemberi kerja dan karyawannya. Terus harta hibah, ya hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan seterusnya. Terus beasiswa yang memenuhi syarat tertentu, ya beasiswa kepada karyawan, nah itu dikecualikan. Jadi tidak dipotong PPh 21. Ya sepanjang dia beasiswa ya. Yang tidak boleh itu kalau beasiswa kepada keluarga anggota komisaris atau keluarga pemilik perusahaan. Nah, itu termasuk penghasilan bagi si penerimanya. Kayak prive gitu. Terus 7, bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, perseroan komuniter yang modalnya tidak dibagi atas saham. Jadi kalau misalnya anggota firma ya atau anggota CV, ya dia kan ada anggota-anggotanya. Nah, pada saat anggota firma CV itu mendapatkan gaji atau bagian laba dari CV atau firmanya, maka yang diterima itu bukan merupakan objek pajak. Sama penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi beberapa waktu lalu, pada saat COVID, kan sempat ada itu fasilitas PPh ditanggung pemerintah, atau PPh DTP namanya, ditanggung pemerintah. Nah, atas fasilitas ditanggung pemerintah itu bukan merupakan objek pajak, ya, tidak dikenakan PPh 21. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ini adalah penghasilan yang tidak dikenakan PPh 21. Pak, izin tanya.
Kalau ini Pak, perusahaan itu mengirim karyawannya ke pelatihan seperti sekarang ini, saya kan diberikan pelatihan dari perusahaan saya gitu, daftaran pelatihan Perusahaan brevet mana itu, ini. Mbak? Namanya Jureka, terus saya dibelikan pelatihan ini Pak, brevet. Jadi ini yang bayar dari perusahaan. Ini gimana Pak perlakuannya? Berarti bukan objek pajak bagi Mbaknya. Ya, jadi atas penghasilan berupa beasiswa atau pelatihan ini, maka atas si penerimanya bukan merupakan objek pajak. Bagi perusahaan nanti dapat dibiayakan. Oh gitu, oke. Gitu. Terima kasih Pak. Sepanjang Mbak Anissa ini bukan anak dari komisaris perusahaan. Gitu. Oke. Bukan Baik, hubungan Pak. pekerjaan. Oke. Ada lagi? Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang bantuan sumbangan ini, apabila kaitannya sama misalnya salah satu karyawan di suatu perusahaan tersebut kemalangan, misalnya kebakaran rumahnya gitu, terus dari perusahaan dan rekan kerjanya itu memberikan sumbangan, nah itu kena pajak, Pak? Ya, tadi ada dua kata kuncinya. Uangnya dari perusahaan sama uangnya dari rekan kerja. Iya, rekan kerja. Nah, kalau uangnya dari rekan kerjanya, bukan objek pajak. Ya, jadi tidak ada PPh 21-nya. Oke. Ya, tapi kalau uangnya dari perusahaan, ya, tercatat di perusahaan, maka perusahaan akan menambahkan sumbangan tersebut ke penghasilan bruto di bulan tersebut untuk dihitung PPh 21-nya. Karena ada ikatan pekerjaan. Berarti si penerima sumbangan itu akan dikenakan PPh 21 gitu ya, Pak ya? Betul. Kalau misalnya Ya, uangnya dari perusahaan ya. atas sumbangannya tadi, ya. Atas sumbangan tersebut, oke. Ya, jadi tidak hanya karyawan ya, bisa juga agen, karena ada ikatan usaha di situ. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang untuk bagian nomor 7 itu Pak, kan ada bagian laba yang diberikan kepada persekutuan. Kalau misalkan si PT nih, dia tiap tahun itu ada membagikan laba ke karyawannya. Itu kena pajak nggak, Pak? Dalam bentuk apa ini? Uang. Bonus. Bonus betul. Ya, bonus. Nanti dia akan terutang PPh 21. PPh 21 ya, Pak? Ya, cara ngitungnya bonusnya ditambahkan penghasilan yang rutin tiap bulan tersebut, baru dihitung PPh 21-nya nanti. Oke, makasih Pak. Gitu. Ya, bonus kategorinya bonus. Biasanya itu jasa produksi ya, bisa bonus, jasa produksi, tantiem kayak gitu. Itu objek pajak. Terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita bisa cukupkan ya pertemuan kita malam hari ini. Kita masih ada pertemuan besok-besok lagi ya. Jadi materinya masih banyak, tenang aja. Ya, terus mungkin masih banyak diskusi ya setelah ini ya. Mungkin yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu esok hari. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.